Sen, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Kita ini sebelumnya perkenalkan ya, eh, nama sebagai host pada pagi hari ini. Dan kita ini pagi ini akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman dan dakwah digital. Nah, bersama kita sudah hadir eh, seorang teman kita nih. Selamat datang, Teh Rosya. Halo, selamat pagi, Nak. Ya, selamat pagi semuanya. Lanjut. Pagi. Eh, oke. Kita semua tahu kan bahwa dakwah itu salah satu tugas utama bagi umat Islam. Nah, dulu dakwah itu dilakukan secara konvensional, kayak seperti ceramah di masjid, majelis taklim, dan lain-lainnya. Nah, namun, pada zaman sekarang ini banyak nih para pendakwah itu beralih ke dakwah digital, yaitu contohnya melalui media sosial atau enggak podcast dan platform lainnya. Nah, bisa Teh Ocha jelaskan apa sih perbedaan utama antara dakwah konvensional dan dakwah digital itu sendiri? Oke, sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol santai ya untuk materi eh, perbedaan dakwah konvensional dan juga digital. Nah, jadi perbedaannya itu sebenarnya cukup simpel ya. Kalau konvensional ini dilakukan secara dari mulut ke mulut atau eh, yang biasa kita tahu kan ceramah langsung gitu di masjid, di eh, suatu tempat gitu, yang di sana ada dai dan juga ada eh, yang didakwahinya. Sementara kalau dakwah digital ini dilaksanakannya atau dilakukannya di media sosial, misalkan ada Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Begitu sih Mbak, kalau secara singkatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Teh, apa saja sih keuntungan dari dakwah digital dibandingkan dengan dakwah konvensional? Keunggulan dakwah digital itu banyak banget ya. Apalagi kan kalau media sosial ini kayak arsip gitu ya, arsip digital kita. Atau kita ninggalin jejak nih. Dan itu bakal bertahan lama banget. Misalkan contohnya dakwah dari A.A. Gym gitu. Di YouTube, di Instagram, diposting tahun 2018. Tapi masih bisa dibuka, masih bisa kita dengar, kita putar di tahun 2024 gitu. Dan akan terus ada sampai ya oke, unlimited gitu. Selama sosial media masih ada, jadi dakwahnya itu masih bisa diputar gitu. Dan yang kedua, jangkauannya tuh lebih luas. Kenapa? Karena kan sosial media ini menjangkau hampir seluruh bagian dari wilayah kita ya. Misalkan dakwahnya kita melaksanakannya di Jakarta gitu secara live. Tapi bisa juga dilihat di orang yang ada di Kalimantan misalnya, atau orang yang ada di Sumatera, bahkan di Taiwan misalkan. Itu bisa banget karena eh, sifat media sosial itu sendiri kan internasional ya. Jadi bisa diputar oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di dunia. Terus lebih efisien dan juga praktis. Kenapa? Karena ya kita bisa buka dimanapun gitu. Kita kan sekarang udah ada gawai, udah ada HP, udah ada laptop. Jadi kita nggak harus mengeluarkan ongkos untuk pergi ke tempatnya langsung gitu. Nah, itu tentunya lebih hemat dan juga lebih efisien secara baik secara harga gitu ya.
ataupun waktu begitu. Oke, tapi tetap saja ya, setiap mode itu pasti memiliki tantangan tertentu kan? Nah, apa saja sih tantangan yang bisa dihadapi dalam dakwah digital itu, Teh Ocha? Kalau tantangannya mungkin karena sifat media sosial itu kan sangat luas ya, sangat general. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk menyaring informasi mana nih yang benar, yang akurat, karena ya semua informasi bisa tersebar gitu di sosial media. Jadi hanya dengan mendengarkan dakwah di media sosial itu belum cukup gitu. Kita juga harus melakukan dakwah, eh, melakukan apa ya, mengikuti kajian ataupun bertanya langsung kepada gurunya secara langsung gitu untuk bisa menyaring lagi nih informasi mana yang tepat gitu. Terus em, keterbatasan ini ya interaksinya ya, karena juga kalau misalkan di sosial media mungkin banyak yang mengikuti, bisa ratusan orang, ribuan orang, dan mereka punya pertanyaan. Tapi dalam media sosial itu, misalkan di live, kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan kan. Jadi hanya beberapa pertanyaan yang hanya bisa terjawab. Dan mungkin di Indonesia ini kan termasuk literasinya yang masih kurang. Jadi misalkan dakwah itu dilakukan di website dengan berupa artikel atau sebagainya, itu untuk masyarakat kita masih kurang diminati gitu ya. Jadi ya paling tadi yang pertama adanya pembauran informasi di media sosial, makanya kita harus pintar-pintar untuk nyaringnya. Yang kedua, interaksi langsungnya yang terbatas. Sama yang terakhir tadi, literasi digital kita yang masih kurang. Jadi harus bisa menyampaikan materi dakwah itu secara lebih kreatif dan menarik. Itu sih, Mbak. Hmm, oke. Berarti apa namanya? Setahu saya juga kan di TikTok tuh kayak sekarang lebih diminati kayak anak muda kayak misal cerita Nabi itu juga banyak ya Mbak ya Iya, iya. diminatinya. Nah, oke, terima kasih penjelasannya. Untuk menutup Oke. sesi kali ini, bagaimana sih kita sebagai umat Islam itu memaksimalkan dakwah digital tanpa meninggalkan esti- esensi dakwah itu sendiri? Tanpa meninggalkan esensi dakwah itu sendiri ya. Ya. Oke. Em, ini yang saya tahu aja ya, karena saya juga masih belajar. Jadi, untuk kita yang mau melakukan dakwah digital, tetap memperhatikan etikanya juga. Karena di Islam juga kita kan diajarkan akhlakul karimah. Dan juga em, kita harus bisa em, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, amar ma'ruf nahi mungkar ini kan bagian dari dakwah ya. Nah, cara kita untuk nahi mungkarnya ini kita sesuaikan lagi dengan perkembangan zaman gitu. Misalkan sekarang kan em, kita riset dulu nih, generasi sekarang tuh orangnya gimana. Berbeda dengan zaman dulu yang apa ya, misalkan lebih nurut gitu. Atau kan misalkan sekarang kan lebih ini ya kebanyakan nggak suka dikerasin gitu. Nah, kita bisa dakwahnya dengan cara yang lemah lembut, dakwahnya dengan em, menjadi teman gitu untuk pendengar kita di media sosial. Jadi dengan tidak meninggalkan poin-poin tadi, salah satunya di amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus bisa lembut gitu dalam bersikap, dalam berkata, dan juga em, tidak ini ya, tidak terlalu meng, apa ya, mengikuti tren-tren sekarang kan kebanyakan sekarang tuh ini ya, Mbak, ikutin tren dulu gitu buat clickbait kan. Itu kan biasanya mm, banyak terjadi miskomunikasi gitu di sana. Kalau bisa kita lakukan yang baik-baiknya aja lah. Jangan yang
terlalu apa ya, terlalu negatif gitu. Jangan mencampur baurkan antara keduanya. Mungkin begitu sih, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya, Uca. Terima kasih banyak nih. Wawasannya itu sangat beragam sekali dan semoga eh, bagi teman-teman ini bermanfaat. Terus Amin ya. dan juga apa kita bisa meningkatkan gitu dakwah digitalnya lagi gitu. Oke, baiklah. Diskusi kita hari ini udah selesai. Barangkali ini teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin apa ya, ada yang ingin disampaikan gitu. Boleh? Boleh barangkali dari teman-teman ada yang mau sharing Iya, juga kita atau ngobrol santai aja atau nggak mau sharing-sharing gitu. betul. Teh Ocha mau nanya. Ya, gimana? Kan tentang dakwah ya. Gimana sih cara kita eh, apa namanya khususnya di media sosial ya untuk sekiranya kita berdakwah di media sosial dan cara mudahnya untuk eh, menarik apa namanya perhatian atau simpatisan dari ya anak-anak kita lah Gen Z gitu kan. Soalnya kan kebanyakan gimana ya anak-anak Gen Z kan lebih sering tertarik ini kan lagi media media digital ya lebih tertarik dengan sesuatu yang Mhm. apa namanya yang happy, yang asik kayak TikTok scroll scroll begitu kan. Nah, sedangkan kalau Ah, ceramah kan ya kayaknya monoton gitu kan, bikin ngantuk atau gimana. Nah, cara kita tuh biar ketika kita menyampaikan dakwah itu di media sosial dan nggak bikin bosen gitu buat yang nontonnya gitu. Mana? Soalnya kan ya itu tantangannya, soalnya tantangannya kan itu mhm. video lain yang mungkin lebih buat mereka asik gitu loh. Begitu Mbak. Oh, oke oke. Di YouTube ya atau di semua media sosial? Di YouTube atau di Reels atau di YouTube Short, di TikTok mungkin Ah, kurang oke. kurang lebihnya sama sih ya. Mhm. Kalau misalkan dari yang bisa kita lihat di media sosial kita sekarang, sebenarnya em, dakwah digital sekarang tuh udah asik loh sebenarnya. Kayak di TikTok kan biasanya ada banyak gitu konsep konten yang mereka kasih gitu. Misalkan ada yang lewat sosial eksperimen, ada yang dari storytelling gitu dengan bercerita, terus ada juga yang podcast nih, kan podcast kan lagi rame. Sebenarnya kalau saya lihat cukup banyak ya sekarang, lebih bervariatif gitu dan lebih Gen Z-able gitu kan. Jadi lebih asik, lebih pembawanya lebih apa ya, lebih santai gitu. Misalkan sekarang kan, misalkan ini Ustadz Hanan Attaqi misalkan biasanya lebih menggunakan bahasa-bahasa yang uh, Gen Z banget gitu. Terus ada juga em, Yuk Ngaji itu referensi yang baru saya tahu ya, karena mereka juga ada juga nih komunitas khusus untuk apa namanya ex K-popper atau mantan K-popper itu mereka bungkusnya itu dengan cara mengumpulkan para K-popper nih supaya bisa tetap apa ya seimbang gitu dengan antara agama sama hiburannya. Tapi kebanyakan memang eh, apa ya di situ tuh yang membahas ini, membahas K-pop gitu, dimana kita memandang K-pop dari sisi Islam. Ada juga misalkan yang Jepang-Jepangan gitu pernah saya lihat, cuma mereka juga ngebahas kayak ini kalau di anime ini membahas kayak gini loh. Kalau di Islam gimana sih cara memandangnya gitu. Jadi sekarang tuh kayaknya lebih ini ya bervariatif. Tergantung kita lihat siapa dai-nya. Karena kalau dai-nya
masih dari kalangan kita ataupun kalangan sebelumnya kayak milenial gitu kan lebih gampang berbaurnya dengan kalangan yang sekarang. Namun memang ada juga dakwah yang em, berupa kajian gitu. Jadi ya memang full isinya materi, kajian, dan sebagainya yang mungkin bagi Gen Z akan terlihat ini ya kayak bosen gitu. Tapi ya memang formatnya aja beda gitu karena mungkin target dakwahnya juga berbeda kan ya. Jadi kalau misalkan ditanya gimana caranya buat bikin dakwah itu lebih asik, ya kita melakukan pendekatan-pendekatan tadi yang lebih dimengerti sama Gen Z. Karena Gen Z juga kan banyak kalangannya nih. Ada yang em, ya tadi ada yang K-popers gitu, terus ada juga yang anak-anak punk gitu misalnya kan sekarang banyak gitu jenis-jenis kalangan di Gen Z. Nah, itu tinggal kita spesifikkan lagi ini untuk kalangan yang mana, lalu kita em, kemas dakwahnya dan buat dakwah itu relate sama apa yang mereka jalani gitu. Misalkan tentang K-pop, oh kita bisa sangkut pautin nih K-pop dengan Islamnya gitu. Kira-kira bisa ketemu di mana ya gitu. Paling gitu sih. Gimana bagus? Barangkali ada pertanyaan lagi. Oke, Teza. Terima kasih. Cukup, Kak, cukup. Terima kasih, Teza. Oke, oke, sama-sama. Oke, teman-teman, barangkali ada lagi nih yang mau nanya. Ayo dong sharing, ngobrol santai aja tuh aja. Hmm, hmm. Barangkali yang pernah Punya share, pengalaman. Iya. ya, share konten dakwahnya gitu di media sosial, boleh share. Gimana sih tanggapan dari apa ya namanya pengguna ataupun net, apa ya netizen? Jadi target yang didapat tuh gimana sih responnya gitu? Nggak ada Haikal ya? Nggak ada. Tidur Ah, nggak mungkin. ada. Nggak tahu. Mangga, barangkali ada yang merespon lagi, silakan. Ini udah cukup bagus ya. Ini. Eh, Satu lagi deh. Oke, ya. Cara kita nih, cara kita untuk menanggapi misalkan konten-konten dakwah yang mengandung kontroversi atau yang isinya terkadang ya, sengaja dibuat untuk menimbulkan suatu problema baru gitu kan, dari entah dari apa namanya, dari yang terus bahasanya itu ya, dari yang share videonya itu atau dari suatu eh, kayak kemarin tuh kan kayak kayak ini kayak kiaian itulah istilahnya. Eh, itu kan apa namanya, efeknya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kurang baik gitu kan, sedangkan kan Gen Z sekarang itu gampang terprovokasi dan mudah percaya tanpa menelusuri apa sih sebenarnya yang dia sampaikan dan Betul. tujuannya apa dan kebenarannya itu gimana. Sedangkan Gen Z itu cuma tahunya dari apa yang mereka tonton tanpa ada ingin rasa tahu untuk mencari kebenarannya begitu tuh. Itu kan banyak tuh dari konten kreator yang itu kan. Nah itu kan tidak bisa kita filter juga ya kan, kadang Mm-mm. tiba-tiba FYP atau gimana. Sikap kita Iya untuk benar. menyikapi para konten kreator yang seperti ini gimana gitu kan, sedangkan itu kan sangat-sangat ya, berefek buruk gitu buat kita, terutama buat Gen Z yang notabene mudah percaya, mudah dicuci otak lah bahasa kasarnya begitu ya. Oke, ini mungkin juga karena waktunya ternyata kurang dari 1 menit lagi ya. Jadi aku coba jawab dengan singkat. Jadi untuk menanggapi konten dakwah yang kontroversial gitu,
sebagai kita yang paham ya, tentunya kita harus edukasi ke masyarakat lewat sosial media kita bahwa dakwah ini harus kita kritisi gitu, jangan langsung kita telan ya informasi